Di tepian sungai Nil yang luas dan kaya akan mitos, lahir seorang ratu yang akan selamanya diingat dalam sejarah. Dia adalah Cleopatra ke-7. Ia dikenal bukan hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena kecerdasan, ambisi, dan pesonanya yang mampu memikat dua pemimpin besar Romawi. Cleopatra adalah simbol kecanggihan, ketangguhan, dan kecakapan politik. Melalui kemampuannya, ia mencoba menjaga kebesaran Mesir di tengah ancaman kekaisaran Romawi. Kehidupan dan warisannya terus menjadi inspirasi dan memikat imajinasi orang selama berabad-abad. Cleopatra lahir pada tahun 69 sebelum Masehi di Alexandria, ibu kota Mesir, dari dinasti Ptolemaic, sebuah keluarga Yunani Makedonia yang menguasai Mesir setelah Alexander Agung. Cleopatra ke-7 adalah anak perempuan dari Firaun Ptolemaios ke-12. Alexandria pada masa itu adalah pusat intelektual, budaya, dan perdagangan dunia, dan Cleopatra tumbuh dalam lingkungan yang memungkinkannya belajar banyak hal, terutama tentang politik dan bahasa. Cleopatra dikenal cerdas dan berpendidikan luas. Berbeda dari kebanyakan penguasa Ptolemaic lainnya, Cleopatra belajar bahasa Mesir, yang mempererat hubungannya dengan rakyatnya. Selain itu, ia juga menguasai beberapa bahasa lain, seperti Yunani, Latin, dan mungkin bahasa Syria. Selain ahli politik, ia juga fasih dalam matematika, filsafat, retorika, dan sains, kemampuan yang jarang dimiliki seorang perempuan pada zamannya. Cleopatra juga dikenal karena keanggunan dan daya tariknya, yang tidak hanya bergantung pada kecantikan, tetapi juga pada kepribadian dan intelektualitasnya. Beberapa catatan kuno menyatakan bahwa pesonanya terletak pada kecerdasannya, kemampuannya dalam berbicara, dan caranya memikat orang-orang penting di sekitarnya. Cleopatra menjadi ratu pada usia sekitar 18 tahun, awalnya memerintah bersama saudara laki-lakinya, Ptolemaios ke-13. Ia kemudian memperjuangkan kekuasaan penuh di tengah konflik keluarga. Hubungannya dengan tokoh-tokoh besar Romawi memberikan Cleopatra pengaruh yang besar dalam upaya mempertahankan kedaulatan Mesir dari ancaman Romawi yang semakin dominan di kawasan Mediterania. Pertemuan Cleopatra dengan Julius Caesar pada tahun 48 sebelum Masehi menjadi salah satu titik balik besar dalam hidupnya. Melalui hubungan dengan Caesar, Cleopatra tidak hanya memperkuat posisinya di Mesir, tetapi juga melahirkan seorang anak bernama Caesarion, yang diharapkan menjadi penerus tahta gabungan Mesir Romawi. Setelah kematian Caesar, Cleopatra menjalin hubungan dengan Marcus Antonius atau dikenal sebagai Mark Antony, salah satu tokoh utama di Roma setelah Caesar. Bersama Antony, Cleopatra membangun aliansi politik dan pribadi yang kuat dan memiliki 3 anak. Salah satu peristiwa paling signifikan dalam hidup Cleopatra adalah pertempuran Actium pada 31 sebelum Masehi, yang mempertemukan pasukan gabungan Cleopatra dan Antony melawan pasukan Octavianus, yang merupakan saingan Antonius dari Roma. Octavianus, yang juga dikenal sebagai Gaius Octavius atau lebih resmi sebagai Kaisar Augustus, adalah tokoh penting dalam sejarah Romawi. Lahir pada 63 sebelum Masehi, ia merupakan cucu saudara perempuan Julius Caesar, dan kemudian diangkat sebagai anak angkat serta ahli warisnya. Setelah kematian Julius Caesar pada 44 sebelum Masehi, Octavianus menjadi salah satu tokoh utama dalam perjuangan untuk memperebutkan kekuasaan di Roma. Awalnya, Octavianus bekerja sama dengan 2 pemimpin Romawi lainnya, yaitu Marcus Antonius dan Lepidus, untuk membentuk aliansi yang dikenal sebagai Triumvirat kedua. Aliansi ini bertujuan menghancurkan musuh-musuh politik Caesar, seperti para pembunuhnya, Brutus dan Cassius. Namun, seiring waktu, persaingan di antara mereka sendiri membuat aliansi ini pecah. Lepidus akhirnya disingkirkan, dan perseteruan
besar pun terjadi antara Octavianus dan Marcus Antonius, terutama setelah Antoni menjalin hubungan dengan Cleopatra, Ratu Mesir. Pertempuran besar yang menentukan, Pertempuran Actium, terjadi pada 31 sebelum Masehi antara pasukan Octavianus melawan pasukan gabungan Antonius dan Cleopatra. Octavianus berhasil memenangkan pertempuran ini, yang menjadi akhir dari kekuasaan Antoni dan Cleopatra. Kemenangan ini memberi Octavianus kendali penuh atas Roma dan wilayahnya. Setelah kekalahan di Actium dan pengepungan yang dilakukan Octavianus di Alexandria, Cleopatra dan Antoni kehilangan seluruh harapan untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Antoni memilih untuk bunuh diri, dan tidak lama kemudian, Cleopatra juga mengakhiri hidupnya pada 30 sebelum Masehi. Legenda mengatakan bahwa Cleopatra meninggal karena gigitan ular berbisa, walaupun beberapa ahli berpendapat bahwa ia mungkin menggunakan racun lain. Kematian Cleopatra menandai akhir dari dinasti Ptolemaic dan permulaan Mesir sebagai provinsi Romawi. Cleopatra adalah simbol dari kekuatan seorang perempuan, kecerdasan, dan kecakapan diplomatik. Meskipun Mesir akhirnya jatuh ke tangan Romawi, ia tetap dikenang sebagai ratu terakhir Mesir yang berusaha mempertahankan negerinya dari pengaruh asing. Namanya terus hidup dalam seni, sastra, dan film, seringkali digambarkan sebagai sosok yang misterius dan penuh pesona. Cleopatra adalah bukti bagaimana seorang perempuan mampu mengubah sejarah melalui kepemimpinan, pesona, dan kecerdasannya, meskipun di tengah dunia yang didominasi oleh laki-laki.